baik untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Siapkan hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. bersekutu bersama-sama dengan Tuhan beserta anak-anak didik kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Walaupun kami beribadah secara online, Tuhan, kami percaya Roh Kudus Allah yang turut campur tangan mendahului segala sesuatu. Ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak kami diberkati dengan kasih setiamu. Mereka boleh bersuka cita, mereka boleh bersorak, bersemangat, memuji, memuliakan nama Tuhan.
Roh Kudus Allah yang turut campur tangan mendahului segala sesuatu. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak, nanti kalau anak-anak ikuti ibadah, tulis di kolom komentar ya, nama, kelas, bilang hadir. Misalnya Wesley kelas 2 hadir Miss, hadir Bu. Oke. Nah, sekarang kita masih bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan. Semangat ya, kita katakan hari ini kurang sebahagia. Tepuk tangan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian, cari jiwa bersama Yesus. Semoga Tuhan Yesus senang ya dengan pujian kita. Amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak sudah memuji Tuhan. Sekarang siapkan hati kalian, pikiran kalian, hidup kalian, Alkitab kalian yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian firman.
sebentar anak-anak kami dengar boleh menjadi berkat, menjadi rema. Mereka boleh berakar, bertumbuh, menghasilkan buah di dalam Tuhan. Di tengah-tengah kondisi Tuhan yang sangat tidak menentu ini Bapa, tapi kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Berkati anak-anak kami, berikan mereka telinga seorang murid untuk taat dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak boleh duduk. Kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Rosa. Halo, selamat pagi anak-anak yang sehat, yang bersemangat. Pagi ini kita sudah memuji Tuhan ya. Kita mengawali segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Nah, anak-anak sudah diberkati lewat puji-pujian dan sekarang mau dengarkan firman Tuhan. Anak-anak, mengapa kita harus taat ya, menyambung pada firman Tuhan yang bulan yang lalu ya? Kenapa kita harus taat? Anak-anak, ada cerita di dalam perjanjian lama tentang Bapak Musa yang memimpin bangsa Israel ya. Mari anak-anak menyaksikan gambar ini ya. Anak-anak, di waktu itu bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir. Mereka harus bekerja ya, namanya kerja paksa di Mesir selama 430 tahun anak-anak ya. Nah, lalu mereka mengerang, mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan karena kerja yang berat itu, dan Tuhan mendengar. Nah, Tuhan mengutus Musa dan Harun ya, pergi ke Mesir untuk meminta orang-orang Israel dapat dibebaskan oleh Raja Fir'aun. Nah, anak-anak, kita melihat bahwa di dalam Keluaran 13 ayat 22 ya, Keluaran 13 ayat 17 sampai 22, kita baca sama-sama. Anak-anak bisa membaca di dalam kitab kalian masing-masing di rumah. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, pada ayat 17 dijelaskan bahwa Tuhan tidak membawa bangsa Israel itu melalui jalan yang paling dekat, tetapi ada alasannya mengapa Tuhan tidak membawa bangsa Israel, tidak memilih jalan yang paling dekat ya, untuk sampai ke negeri Kanaan, negeri perjanjian. Karena ayat selanjutnya dikatakan bahwa jangan-jangan bangsa ini nanti menyesal. Kenapa? Karena di dalam perjalanan menuju negeri Kanaan, negeri perjanjian itu, ke negeri orang Filistin yang dekat itu, mereka harus menghadapi peperangan. Bangsa Israel belum siap menurut penilaian Tuhan. Maka Tuhan menuntun bangsa itu pada ayat 18, tetapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, anak-anak, bangsa Israel dibawa oleh Tuhan menuju tanah perjanjian, negeri perjanjian itu, negeri Kanaan ya, tetapi melewati padang gurun. Di padang gurun itulah Tuhan mengajar, Tuhan mendidik
bangsa Israel untuk siap berperang, siap sedia, ya, harus taat kepada pimpinan Tuhan. Ayat berikutnya, ayat 21 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka. Kapan Tuhan berjalan di depan mereka? Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dengan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Luar biasa anak-anak, ya. Anak-anak, luar biasa sekali. Tuhan menuntun bangsa Israel, ya, dengan tiang awan dan tiang api, ya. Mereka bisa berjalan siang dan malam. Mereka menggunakan alat penerang yang sudah Tuhan sendiri siapkan. Tuhan sendiri yang memimpin perjalanan bangsa Israel. Dikatakan Tuhan berjalan di depan sebagai pemimpin. Tuhan menuntun mereka siang dan malam. Perlindungan Tuhan telah nyata bagi orang-orang Israel. Demikian juga anak-anak kita yang sudah terpanggil, yang sudah dipilihnya. Tuhan terus mau menuntun kita bila kita taat kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana pengalaman bangsa Israel di padang gurun ini? Nah, di padang gurun ini Tuhan mengajar, mendidik bangsa Israel untuk siap berperang, untuk siap menghadapi segala sesuatu, sama seperti Tuhan sedang mempersiapkan anak-anak saat ini untuk menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat. Dengan apa? Dengan belajar giat, belajar firman Tuhan, membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sebab Allah sendiri berjalan di depan orang-orang Israel, bangsa yang besar itu Tuhan sendiri yang menuntun. Dan percayalah anak-anak bahwa Tuhan sedang menuntun kita di dalam perjanjiannya yang sudah diberikan kepada kita. Kita sudah menerima perjanjian Tuhan bahwa surga adalah milik kita. Kita akan menjadi murid-murid Tuhan yang menjadi berkat, menjadi orang-orang yang dapat menjadi berkat bagi bangsa ini. Anak-anak, selanjutnya kita lihat bahwa benar Tuhan memimpin bangsa Israel, ya, di dalam pimpinan Musa. Bangsa Israel melewati padang gurun yang panas bila siang hari. Tuhan menundunginya, Tuhan menaunginya dengan tiang awan, sehingga bangsa Israel tidak menjadi kepanasan, ya, tidak menjadi kepanasan. Dan Tuhan menaungi bangsa Israel dengan terang yang luar biasa, yaitu tiang api pada malam hari, ya, sehingga mereka bisa terus berjalan. Jadi tiang awan dan tiang api ini, ya, dapat menjadi petunjuk bagi bangsa Israel. Tuhan hadir di bangsa Israel melalui tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Kalau tiang awan itu berhenti, maka bangsa Israel itu berhenti dan bisa beristirahat. Tetapi kalau tiang awan itu terus berjalan, pasti mereka harus terus berjalan.
ya. Jadi di sini Tuhan sedang mengajar bangsa Israel untuk taat pada pimpinan Tuhan, taat pada petunjuknya Tuhan, taat pada perintahnya Tuhan. Malam hari dinaungi dengan tiang api, sehingga padang gurun yang luas itu, yang gelap gulita itu menjadi terang. Bila Allah ingin bahwa bangsa Israel terus berjalan walaupun pada malam hari, itu tidak tersandung. Karena apa? Diterangi oleh tiang api. Anak-anak, demikian pula dengan keadaan kita pada hari-hari ini dalam kesulitan. Percayalah bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Dengan apa? Dengan Roh Kudus-Nya yang selalu hadir dalam hidup kita. Sebab itu, mari kita lanjut, ya. Nah, tiba-tiba sudah di tengah perjalanan, Fir'aun merasa menyesal. Bangsa yang banyak itu dia bebaskan, dia beri izin keluar. Fir'aun menyuruh tentaranya untuk mengejar bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Ya, tiang awan itu menutupi. Ya, tiang awan itu menutupi. Next. Nah, tiang awan tiba-tiba ada Tuhan dalam tiang awan, dalam rupa tiang awan yang melindungi bangsa Israel. Sehingga apa? Orang-orang Mesir, tentara-tentaranya Fir'aun tidak dapat melihat bangsa Israel, tidak dapat mengejar bangsa Israel itu, ya. Mereka tertutup oleh awan. Dan akhirnya anak-anak, bangsa Israel bisa terus melanjutkan perjalanannya dengan mengikuti pimpinan dari Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api, ya. Nah, Musa sebagai pemimpin yang dipercaya oleh Tuhan, bukanlah soal yang mudah untuk Musa membawa bangsa yang besar ini, tetapi dengan pertolongan Tuhan sendiri, Musa diberikan kemampuan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Anak-anak harus percaya bahwa kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa ini. Sebab itu kita perlu setiap hari kehadiran Tuhan. Lewat apa? Lewat membaca firman Tuhan, ya. Jadi anak-anak, kita baca bahwa tiang awan dan tiang api itu adalah sebagai lambang kehadiran Tuhan. Dan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu adalah pelita. Fungsi pelita adalah menerangi, ya, menerangi kita pada waktu malam. Nah, yang kedua, kita harus ingat bahwa firman Tuhan itu bermanfaat. Nah, manfaatnya apa? Yuk kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, ayat ini pernah Ibu sampaikan juga, ya. 2 Timotius 3 ayat 16 yang berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. 1, untuk mengajar. 2, untuk menyatakan kesalahan. 3, untuk memperbaiki kelakuan. 4, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah sebabnya anak-anak Mawar Salon dari kelas 1 sampai kelas 6, ya, kita membiasakan
sebelum kita belajar, kita berdoa, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita dan membaca firman-Nya. Kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Karena bagaimana mungkin kita tahu Tuhan itu hadir kalau kita tidak berjumpa dengan firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu kita tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, firman Tuhan itu bermanfaat untuk satu, mengajar bagaimana kita harus hormat kepada orang tua, mengajar bagaimana kita harus rajin belajar, karena kalau kita malas, kita kata firman Tuhan harus belajar pada semua. Kalau kita tidak menghormati orang tua, maka Tuhan bilang apa? Pendek umur kita, ya kan? Hormatilah orang tuamu agar lanjut usiamu, kata firman Tuhan. Ya, lalu apa lagi? Untuk menyatakan kesalahan. Wah, saya nggak salah. Tapi firman Tuhan bilang, kamu tadi sudah bohong. Nggak boleh bohong, kata firman Tuhan. Ditegur oleh firman Tuhan, dinasehati, ya. Lalu untuk memperbaiki kelakuan, suka ngomong kotor, kata firman Tuhan. Wah, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong yang sia-sia. Nah, untuk yang terakhir, mendidik orang di dalam kebenaran, mendidik orang untuk mengenal kebenaran. Siapa kebenaran itu? Kebenaran adalah Tuhan Yesus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Jadi kita belajar firman Tuhan, kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, karena Tuhan itu adalah juru selamat kita. Nah, anak-anak, kita belajar hari ini yaitu untuk terus taat pada perintah Tuhan, dan setiap hari kita harus menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi giatlah belajar, giat membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Bu, saya mau baca aja, nggak mau melakukan. Habisnya berat, Bu, kalau melakukan. Terus apa kata firman Tuhan? Yuk, ayat terakhir ya. Kalau kita nggak melakukan, firman Tuhan bilang apa? Setiap orang yang mendengar perkataanku, setiap orang yang mendengar firman Tuhan, ya, dan melakukannya, jadi dua, mendengar dan melakukannya. Apa katanya? Ia sama dengan orang yang bijaksana, orang yang pintar, orang yang cerdas, yang pandai, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sehingga apa? Kalau orang mendirikan rumah di atas batu, ada banjir, dia tidak akan roboh. Nah, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Nah, kehidupan kita akan tetap kokoh, kuat, teguh, ya. Kerohanian kita, rumah rohani kita akan tetap kokoh, teguh, tangguh kalau kita melakukan firman Tuhan. Jadi bukan saja membaca, tetapi melakukan. Anak-anak, inilah firman Tuhan pagi ini. Kiranya memberkati kalian semua. Ibu-ibu guru, bapak guru, kami semua di sekolah pun ada renungan. Jadi bukan saja anak-anak
disuruh baca renungan, kami juga. Kenapa? Karena kami perlu Tuhan. Kami perlu kehadiran Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Tuhan kami tidak kuat. Nah, demikian juga anak-anak, ya. Kalian akan dipersiapkan dan sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi satu pemimpin bangsa ini. Pemimpin yang tangguh, yang kuat, yang mempunyai bangunan rohaninya yang kuat, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengaruh-pengaruh dunia ini. Terima kasih anak-anak. Sampai hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan terus melindungi kita. Kita angkat pujian. Tuhan tahu Engkau ada di setiap musim hidupku, ya. Tuhan tahu keadaan sekarang lagi corona. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan tetap melindungi kita. Demikian anak-anak, ya, kita nyanyi lagu Engkau ada bersamaku, ya, nanti bersama-sama dengan Miss Sonta dan Ibu Putri, ya. Anak-anak, pesan ibu terakhir, gemarlah, ya, belajar, giatlah belajar dan juga membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Cirama Tuhan, anak-anak sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Engkau ada bersamaku Tuhan. Amin.
hari ini kami boleh lagi belajar dari firman-Mu lewat ibadah online Tuhan. Engkau yang menaungi kami Tuhan, hari lepas hari. Engkau menaungi anak-anak kami yang belajar di rumah. Engkau yang memberkati kami Tuhan, para orang tua yang mungkin dalam kesulitan besar Tuhan, tetapi Engkau ada. Amin untuk pujian ini Tuhan, bahwa Engkau ada di setiap musim kami. Memang tidak mudah Tuhan, ketika kami harus menghadapi masa-masa pandemik ini Tuhan. Tetapi syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau berfirman setiap hari. Lewat kami membaca firman-Mu, Engkau berkata-kata, Engkau hadir di setiap rumah tangga kami Tuhan, baik rumah tangga murid-murid kami Tuhan. Engkau memberkati para orang tua murid kami Tuhan. Engkau memberkati kami guru-guru Tuhan, dengan kesehatan, dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan Allah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Engkau yang sudah berjalan di depan kami, seperti Engkau memimpin bangsa Israel, dan Engkau sedang memimpin menuntun kami Tuhan. Biarlah kami terus taat kepada perintah-Mu, kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terus menghibur kami, menguatkan kami Tuhan, memampukan kami untuk kami boleh cakap menghadapi setiap masalah hidup kami. Memberkati anak-anak kami Tuhan, mereka boleh mengikuti ulangan yang pertama pada bulan ini Tuhan. Oleh karena kasih setia-Mu Tuhan yang menyertai anak-anak didik kami dan kami semua para guru, kami mengucap syukur pagi hari ini. Memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan dari segala pandemik penyakit corona ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati bangsa kami. Engkau juga memberkati sekolah Mawar Salon Tuhan. Pada masa tahun ajaran baru ini Tuhan, Engkau yang terus bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan kami mau terima berkat-Mu. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu boleh menjadi bagian kami. Dan pimpinan kuasa Roh Kudus, Engkau juga menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Kami mengucap syukur. Haleluya.